Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Al-Quran sebagai ilmu pengetahuan. Langsung saja kita masuk ke pengertian Al-Quran. Sesuai bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah pengertian Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril yang dihimpun dalam mushaf yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad. Sedangkan fungsi Al-Quran adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada manfaatnya. Al-Quran mengandung banyak pokok ajaran sehingga seluruh hidup dan kehidupan ini menjadi teratur. Yang kedua, Al-Quran sebagai ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga satu-satunya mukjizat yang bertahan hingga sekarang. Selain sebagai sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat, Al-Quran juga merupakan sumber ilmu pengetahuan yang tidak pernah mati. Jika dicermati, kebanyakan ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang sejatinya telah Allah tuliskan dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun menunjukkan dasar ilmu pengetahuan adalah Al-Quran ayat 1-5 yang berbunyi, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan Tuhanmulah yang maha pemurah yang mengajar manusia dengan pengantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surah Al-Alaq 1-5. Dalam ayat ini kita dianjurkan untuk belajar melalui baca tulis, mengkaji ilmu yang ada dalam Al-Quran, meneliti lebih jauh tentang ilmu pengetahuan yang sudah Allah ajarkan dalam Al-Quran. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang beraklah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Kedua ayat ini di atas menunjukkan pentingnya seseorang untuk memiliki ilmu pengetahuan. Jika kita cermati dengan membaca Al-Quran, maka kita akan temukan banyak ilmu pengetahuan tentang semesta yang tak terkira. Sebuah contoh dalam surat Yunus ayat 5 yang menjelaskan tentang ilmu falak atau perbintangan yang berbunyi, "Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, yang ditetapkan olehnya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu, melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui." Quran Surah Yunus ayat 5. Lalu di dalam surat Yasin, "Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tanda yang tua. Tidaklah mungkin matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mengetahui siang, dan masing-masing beredar pada garis edarannya." Quran Surat Yasin ayat 38-40. Bukti lain tentang Al-Quran sebagai dasar ilmu pengetahuan adalah surat An-Nahl ayat 66 tentang ilmu hewan. "Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa
berupa susu yang bersih antara tai dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Quran Surat An-Nahl ayat 66. Itulah beberapa ayat-ayat yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Jelas bukan bahwa sejatinya Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan yang pertama kali pada masa perkembangannya Islam dulu. Itulah beberapa materi tentang Al-Quran sebagai ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.